Kisah horor pendaki Gunung Sindoro, Jawa Tengah ini, teman-teman, merupakan pengalaman seorang pria bernama Kholis asal Tangerang. Kisah horor pendaki Gunung Sindoro, Jawa Tengah, bermula ketika Kholis berinisiatif melakukan pendakian ke gunung yang ada di Kabupaten Temanggung itu. Perjalanan Kholis ini menjadi satu pengalaman paling menyeramkan dan kisah horor pendaki Gunung Sindoro, Jawa Tengah yang paling tak bisa dilupakan. Teman-teman, kisah horor Kholis saat mendaki Gunung Sindoro ini diceritakan dalam acara podcast YouTube besok pagi dengan seorang host bernama Indra. Sebelum kita melanjutkan kisah horor tentang seorang pendaki Gunung Sindoro, Jawa Tengah yang nekat melakukan mesum di tenda berujung menyeramkan. Di mana kisah ini, teman-teman, kakak kutip dari agtvnews.com. Semoga teman-teman suka dengan ceritanya dan bersedia serta ikhlas mendukung pengembangan channel ini agar mampu berkembang lebih baik, lebih maju, lebih bermanfaat, mengedukasi serta menghibur teman-teman semua dengan men-like, men-subscribe serta men-share atau membagi video maupun channel Kakak Jo melalui media sosial teman-teman. Berikut kisah horor seorang pendaki. Teman-teman, kala itu, Kholis berniat mendaki bersama satu temannya asal Kabupaten Pemalang, tepatnya pada tahun 2018 yang silam. Dia lantas berangkat dari terminal Kampung Rambutan, Jakarta. Dengan bekal peralatan yang dirasa cukup, dia kemudian menyusul ke rumah seorang teman bernama Sempana, menaiki sebuah bus. Di jalan, teman-teman, Kholis sudah merasakan keanehan, sebab sepanjang perjalanannya dari Jakarta ke Pemalang, hanya dirinya satu-satunya penumpang dalam bus itu. Tak ada orang lain. Bahkan, itu terjadi sampai dirinya tiba di Pemalang. Dijemput dengan sepeda motor oleh Sempana, Kholis kemudian tidur di rumah temannya itu selama 1 malam. Sebelum akhirnya pada keesokan hari, dia mulai berangkat ke Gunung Sindoro. Kholis dan Sempana, teman-teman, lantas bertolak ke gunung mengendarai sepeda motor. Perjalanan yang lumayan jauh, 3 jam lamanya. Singkat cerita, keduanya pun sampai di base camp pendakian. Kholis tidak menjelaskan jalur mana yang dia pilih untuk muncak ke gunung dengan ketinggian 3.136 meter di atas permukaan laut itu. Hanya saja dirinya dan Sempana sudah bersiap dan mulai melakukan pendaftaran. Di sana, teman-teman, keduanya lantas bertemu dengan 2 orang calon pendaki lain bernama Rian dan Ajeng asal Solo. Rian dan Ajeng, kata Kholis, mengaku ingin mendaki bareng dengan Kholis. Karena saat itu, mereka adalah pendaki pertama dan belum ada orang lain yang terdaftar naik ke gunung itu sebelumnya pada hari itu. Keempatnya pun sepakat naik bersama. Waktu itu, teman-teman, jam sudah menunjukkan pukul 14 siang.
Perjalanan dimulai dengan biasa-biasa saja, berjalan santai dan pelan, hingga sampailah mereka berempat di pos 1 yang mereka tempuh dengan perjalanan selama 1,5 jam. Setelah beristirahat sejenak, perjalanan berlanjut hingga ke pos 2 dan tak jauh berbeda dengan sebelumnya. Dari pos 1 ke pos 2, perjalanan itu pun juga memakan waktu sekitar 1,5 jam. Karena terpotong jam maghrib, keempatnya pun memutuskan beristirahat dan kembali melanjutkan perjalanan setelahnya. Sehingga baru sekitar pukul 19:30 mereka akhirnya sampai di pos 3. Keempatnya pun memutuskan mendirikan tenda dan beristirahat di sana. Setelah memasak dan memutuskan tidur di dalam tenda, Hollis satu tenda dengan Sempana, sedangkan Rian dan Ajeng memilih mendirikan tenda sendiri. Di tengah waktu istirahat itu, teman-teman, Hollis sangat sulit memejamkan matanya, sedangkan temannya sudah terlelap. Mendadak, sekitar pukul 22:30, Hollis kemudian terperanjat. Telinganya mendengar sesuatu, suara gaduh, dan wanita berteriak mirip suara rintihan. Hollis sempat penasaran. Dia pun akhirnya membangunkan Sempana dan memberitahukan kejadian aneh itu kepada temannya. "Kamu dengar, bro? Itu suara apa?" tanya Hollis, teman-teman. "Iya, itu suara perempuan berteriak," jawab dari temannya Sempana. Keduanya saat itu, teman-teman, sempat ragu, meski mereka ingin sekali memeriksa dan memastikan sumber suara itu. Hampir saja Sempana cuek dan mengajak Hollis kembali melanjutkan tidurnya. Namun, Hollis memaksa mengajak Sempana untuk keluar dari tenda mereka. Teman-teman, keduanya heran karena melihat sumber suara itu berasal dari dalam tenda Rian dan Ajeng. Keduanya sempat menduga bahwa Ajeng kesurupan atau sakit, atau ada kejadian aneh yang lain. Keduanya yang penasaran langsung nekat membuka tenda itu. Tangan Hollis, teman-teman, langsung memegang single resleting tenda milik Rian dan Ajeng. Dan betapa kagetnya keduanya, karena bukan hantu atau hal menyeramkan yang mereka lihat. Namun, pria dan wanita itu sedang melakukan perbuatan tak pantas, alias melakukan perbuatan mesum di dalam tenda mereka. Sontak saja, teman-teman, Hollis membentak dan memperingatkan keduanya. Ajeng dan Rian pun akhirnya meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan bodoh itu lagi di dalam tenda. Setelah itu, keduanya lantas kembali melanjutkan istirahatnya. Hollis pun memastikan Rian dan Ajeng tidak lagi kembali mengulangi perbuatan mesum mereka. Teman-teman, cuaca yang awalnya cerah, namun tiba-tiba saja hujan terjadi di sana. Hujan bercampur angin melanda sekitar pos 3, tempat di mana Hollis, Sempana, Rian, serta Ajeng ngecamp. Dan setelah hujan reda, Hollis membuat teh untuk menghangatkan tubuhnya. Beberapa saat kemudian, teman-teman, dirinya ingin buang air kecil. Hollis kemudian menuju semak-semak dan banyak tumbuhan alang-alang yang tak jauh dari tendanya. Namun,
baru saja dia membuka resleting celana, tiba-tiba dirinya dikagetkan dengan sesuatu yang bergerak-gerak dari bagian bawah alang-alang itu. Sesosok pocong keluar di hadapan Hollis. Pocong itu berdiri, kemudian sedikit menekuk tubuhnya ke samping, tandas dari Hollis. Hollis sempat merasa takut, teman-teman. Namun rasa takut itu hilang lantaran dirinya terlanjur buang air kecil dan belum usai melakukannya. Pada saat yang sama, dirinya melihat tenda tempatnya tidur bersama sempana itu mendadak terbang. Sumpah, tenda itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri terbang sekitar 1,5 meter dari tanah, kata Hollis, teman-teman. Hollis mencoba membangunkan sempana, namun tak bangun-bangun juga. Dirinya lantas bergegas menuju ke tenda. Jarak dari tempatnya buang air itu sekitar 3 meter. Anehnya, teman-teman, tenda itu sudah kembali ada di tanah. Dia mencoba membangunkan sempana lagi hingga terbangun dengan sedikit marah dan menggerutu. Sempana pun bertanya, kenapa dia membangunkan dengan cara kasar? Lalu Hollis kemudian bercerita, teman-teman. Sedikit tak percaya, namun sempana melihat semua barang yang ada di dalam tenda itu berantakan. Setelah beberapa saat, keduanya kembali dibuat heran dengan suara perempuan yang berteriak-teriak aneh. Mereka kemudian bergegas memeriksa lokasi dan sumber suara itu berasal dari dalam tenda Rian dan Ajeng. Keduanya lalu membuka tenda itu dan melihat Ajeng sedang duduk dengan tatapan aneh sembari mengomel-ngomel dan terus meluapkan kemarahannya. Rupanya, teman-teman, Ajeng sedang mengalami kesurupan. Ketiga pemuda itu berusaha memegangi Ajeng agar tidak berlari kemana-mana, sebab kondisinya cukup berbahaya. Mereka khawatir karena tak terkontrol, Ajeng yang dalam kondisi aneh itu kemudian lari dan terjun ke jurang. Tentu mereka semua tak menginginkan hal itu terjadi. Dan teman-teman, Hollis pun mendengar sesuatu yang terucap dari mulut Ajeng yang saat itu mengatakan dirinya marah karena Ajeng telah mengotori tempat itu. Hollis pun paham dengan maksud perkataan itu. Dirinya lantas mencoba menyembuhkan dengan cara seadanya. Salah satunya yaitu dengan memijit jempol kaki Ajeng. Namun justru ditertawakan. Ajeng aneh itu, teman-teman, malah menantang Hollis dan dua temannya. Setelah beberapa waktu, teman-teman, Ajeng yang dalam kondisi kesurupan, ketiganya masih terus memegangi tangan serta kakinya. Hingga beberapa saat kemudian, datanglah 3 pendaki yang terdiri dari pria semua. Salah satunya bernama Agung. Hollis kemudian menceritakan kejadian yang mereka alami. Beruntung, Agung bisa mengatasi hal aneh yang terjadi pada diri Ajeng, hingga keadaan akhirnya kembali normal. Mereka kemudian lantas menyarankan Ajeng dan Rian untuk turun dan tidak naik sampai ke puncak. Sebab diyakini jika mereka sampai nekat untuk naik, mereka akan mengalami hal yang tak baik lainnya. Dan Ajeng dan Rian pun akhirnya menurut
dan langsung turun hingga ke base camp. Sementara teman-teman, Khalis dan rombongan agung melanjutkan perjalanan mereka hingga ke pos 4. Karena di pos 4 hujan badai kembali melanda, mereka pun batal naik ke puncak dan kembali turun ke pos 3. Khalis dan Sempana teman-teman memutuskan turun ke base camp, sedangkan Agung dan kawan-kawannya masih ingin tinggal dan ngecamp di sana. Setibanya di base camp, Khalis sempat bertemu Rian dan Ajeng. Dia melihat Ajeng masih nampak lemas. Keduanya lantas berpisah dan pulang ke tempat asalnya masing-masing. Teman-teman, demikianlah sebuah kisah horor tentang pendaki Gunung Sindoro, Jawa Tengah, yang mana di antara pendaki itu ada sepasang kekasih, Rian dan Ajeng, yang nekat melakukan perbuatan mesum di dalam tenda yang akhirnya berujung menyeramkan. Sekali lagi cerita ini, kisah horor ini teman-teman, Kakak Jo kutip dari agtvnews.com. Kakak bagi buat teman-teman semua dan berharap teman-teman suka dan ikhlas mendukung pengembangan channel ini agar mampu berkembang lebih baik, lebih maju, lebih bermanfaat, mengedukasi, serta menghibur teman-teman semua dengan men-like, men-subscribe, serta men-share atau membagi video maupun channel Kakak Jo melalui media sosial teman-teman. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas seluruh kebaikan dan keikhlasan teman-teman, dilimpahkan rahmat, karunia, serta rejeki yang tak putus-putusnya buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian teman-teman, apa yang dapat Kakak Jo bagi buat teman-teman semua pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu. Dan Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.